Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng alur film Transformer Revenge of the Fallen yang dirilis pada tahun 2009, disulit oleh Michael Bay dan diproduksi oleh Paramount Pictures. Film ini dibintangi kembali oleh Shia LaBeouf sebagai Sam Witwicky, Megan Fox sebagai Michaela Benz, Josh Duhamel sebagai William Lennox, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini merupakan seri kedua dari film Transformer. Buat kalian yang belum nonton alur film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu. Link ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai jauh sebelum Optimus Prime dan Autobots lainnya datang ke bumi. Diceritakan bahwa puluhan ribu sebelum Masehi, dinasti dari planet Cybertron bernama Seven Primes menanam alat Sun Harvester ke seluruh galaksi untuk menyerap energi matahari sebagai energon, di mana energon ini berperan untuk menyalakan kubus Elspeth. Seven Primes juga telah berjanji kalau mereka tidak akan menghancurkan bintang jika salah satu planetnya memiliki kehidupan. Namun pada 17.000 sebelum Masehi, salah satu Primes melanggar janjinya dengan membangun Sun Harvester di planet bumi untuk menyerap energi matahari. Karena perbuatannya tersebut, ia dijuluki sebagai The Fallen. Primes tersisa kemudian mencegah rencana Fallen dengan menyembunyikan kunci Sun Harvester, yaitu Matrix of Leadership, ke suatu tempat yang ada di bumi dan tak ada yang bisa menemukannya. Di masa sekarang, tepatnya 2 tahun setelah Megatron dikalahkan, Optimus Prime dan Autobots lainnya kini bergabung dengan militer AS dan membuat tim rahasia anti-Decepticon bernama NEST. Tim tersebut dipimpin oleh Optimus, Kapten William, dan juga General Malshauer. Autobots juga memiliki anggota baru yang sebelumnya dipanggil oleh Optimus. Mereka adalah Elsie, Joel, Sid Swift, serta si kembar Murphy dan Pada malam harinya, tim NEST mendapatkan kabar kalau di daerah Shanghai terjadi kebocoran gas besar yang diduga disebabkan oleh sisa Decepticon. Tim NEST pun langsung COD ke Shanghai untuk memeriksa keberadaan Decepticon. Sesampainya di lokasi, tim NEST menemukan satu Decepticon yang sedang menyamar menjadi bulldozer. Decepticon tersebut bernama Demolishor, yang merupakan bagian dari Starcram. Para anggota NEST pun mulai menembaki Demolishor dengan peluru sabot. Namun hal itu sia-sia karena Demolishor sudah memiliki dominan es. Di saat itu juga muncullah satu Decepticon bernama Sid White. RC, Chrominia, Elite One, dan si kembar pun langsung melakukan pengejaran terhadap Sid White. Akan tetapi di saat mereka hampir menangkap Sid White, Sid Swift tiba-tiba muncul dan langsung menyampah kill mereka. Di waktu yang sama, Optimus datang untuk mengalahkan Demolishor yang mulai mengacau perkotaan. Optimus akhirnya berhasil mengalahkan Demolishor dengan skill 2-nya. Sebelum Demolishor dibunuh, ia berpesan kepada Optimus kalau The Fallen akan segera bangkit untuk menyelesaikan rencananya yang dulu gagal. Di sisi lain, Sam Witwicky dan kedua orang tuanya terlihat sibuk mengemasi barang-barang untuk menyiapkan keberangkatan Sam yang akan kuliah di Universitas Tutup Panci. Sam lalu mendapatkan telepon dari pacarnya, yaitu Michaela, di mana Michaela ini tiba-tiba ingin putus dengan Sam. Tetapi setelah Sam mengisi saldo Shopee Pay milik Michaela, keduanya pun tak jadi putus. Di saat itu juga, tiba-tiba Sam menemukan pecahan Elspeth di kemeja yang ia kenakan saat melawan Megatron sebelumnya. Sam mencoba mengambil pecahan tersebut dengan tangan kosong. Akan tetapi tiba-tiba Sam mendapatkan penglihatan tentang simbol-simbol alien di pikirannya. Ia pun menjatuhkan pecahannya yang kemudian tembus ke meja dapur dan membuat magic jar, tremos, wadah banyu, serta barang elektronik lainnya berubah menjadi robot. Mengetahui hal tersebut, Sam pun memanggil Bumblebee untuk menghancurkan robot-robot yang ada di rumahnya. Setelah kejadian tersebut, Michaela datang dengan mengendarai motor lanang. Sam kemudian meletakkan pecahan Elspeth-nya ke dalam botol kecil lalu menitipkannya ke Michaela.
Sebelum pergi, Sam berpamitan kepada Bumblebee dan meminta Bumblebee tak perlu lagi menjaga dirinya. Sam juga minta Bumblebee untuk bergabung kembali dengan Optimus. Look, the Guardian thing is done, okay? Come on, don't do that. Love you, B. Gak lama setelah Sam pergi, Decepticon kecil bernama Willy muncul dan mengetahui kalau pecahan Elspeth-nya ada pada Mikhaila. Ia pun mengirim informasi ini kepada atasannya bernama Soundwave yang terlihat sedang mengorbit permukaan bumi. Soundwave lalu memerintahkan Willy untuk mengambil pecahan Elspeth-nya dari Mikhaila. Sementara itu, di markas NES, tepatnya di Diego Garcia, tim kedatangan penasihat keamanan nasional yaitu Theodore Galloway. Galloway datang ke sini untuk menyampaikan pesan keprihatinan dari Presiden atas korban di Shanghai yang disebabkan serangan sebelumnya. Galloway juga mengungkapkan kalau Autobots harus kembali ke tempat asalnya karena mereka akhir-akhir ini sering diincar oleh Decepticon. Bagaimana tidak, kubus incaran Decepticon kini sudah hancur dan sisa sepi hanya disimpan oleh Optimus, serta bangkai Megatron dibuang ke lautan yang berarti sudah tidak ada lagi yang diincar Decepticon selain para Autobot. Optimus kemudian menghargai pendapat Galloway, tetapi ia memperingati Galloway kalau apa yang dikatakannya bisa saja salah. Di waktu yang sama, Soundwave diam-diam meretas satelit milik militer AS dan menguping percakapan mereka. Kini Decepticon tahu keberadaan serpihan Elspeth yang disimpan oleh Optimus dan mereka akan mengambilnya untuk membangkitkan bangkai Megatron. Soundwave lalu meluncurkan robot Ravage ke markas NES. Kemudian Ravage melepaskan ribuan mikrokon ke dalam ventilasi yang menuju ke penyimpanan pecahan Elspeth. Setelah semua mikrokon masuk ke penyimpanan, mereka langsung bersatu dan membentuk Redman yang bentuknya sangat tipis setipis silet. Redman lalu mencuri pecahan Elspeth dan membuat alarm keamanan berbunyi. Para anggota pun mengetahui keberadaan Redman dan juga Ravage. Mereka mencoba menembakinya, namun sayangnya kedua robot tersebut berhasil kabur sambil membawa pecahan Elspeth-nya. Kita kembali ke Sam, di mana Sam ini baru saja sampai di asrama tutup panci. Di sini Sam bertemu dengan teman sekamarnya bernama Leo Spitz yang menjalankan situs web konspirasi tentang Transformer. Leo juga sering mengupload video-video aksi Transformer di TikTok. Mengetahui hal tersebut, Sam pun menutupi keberadaan Transformer dengan mengatakan kalau semua video yang di-upload Leo adalah editan. There. We're supposed to cohabitate? No, listen, aliens, man. Okay. Pada malam harinya, Sam dan teman-temannya termasuk Leo pergi ke pesta pembukaan mahasiswanto. Saat Sam melihat kue bolu di tengah-tengah pesta, ia tiba-tiba mendapatkan penglihatan simbol-simbol yang sebelumnya dan mulai menulisnya menggunakan selai bolu. Saat itu juga datanglah seorang wanita bernama Alice O'Connor yang secara langsung menyadarkan Sam. Di waktu yang sama terjadi keributan di luar pesta dan ternyata itu ulah Bumblebee yang sengaja parkir di dadahan. Karena tak mau mendapatkan masalah yang lebih panjang, Sam pun membawa pergi Bumblebee dari pesta. Namun Alice tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan meminta Sam untuk menggorengnya. Bumblebee yang tak suka dengan keberadaan Alice selalu menyemprotkan tembelek ke muka Alice. Hal tersebut membuat Alice kesal dan pergi. I'm so sorry. Setelah itu, Bumblebee membawa Sam ke hadapan Optimus di sebuah makam. Optimus selalu memberitahu Sam tentang pencurian pecahan Elspeth di markas NES. Optimus kemudian meminta Sam untuk menyampaikan ke pemerintah kalau bisa saja peperangan akan datang di waktu yang akan datang. Namun sayangnya Sam menolak permintaan Optimus karena menurutnya dirinya bukan orang yang tepat untuk menyampaikan pesan tersebut. Ditambah lagi kalau sekarang Sam hanya ingin kehidupan normal seperti remaja pada umumnya. Sebelum pergi, Optimus mengingatkan ke Sam kalau Sam adalah orang penting dan para Autobot sangat membutuhkan bantuan Sam. More than you know. Di tempat lain, tepatnya di lautan Laurentian Abyss, Ravage yang kini memiliki pecahan Elspeth terlihat menemui 4 Decepticon di atas kapal kargo. 4 Decepticon tersebut adalah Mixmaster, Longhaul, Scrap Metal, dan Rampage. Mereka kemudian mulai menyelam ke dasar Laurentian dan berhasil menemukan tubuh Megatron. Ravage lalu mengeluarkan robot kecil bernama Scalpel untuk menghidupkan kembali Megatron.
Namun karena tubuh Megatron butuh suku cadang baru, mereka pun terpaksa membunuh Scrap Metal, lalu mengambil suku cadangnya untuk Megatron. Scalpel kemudian menancapkan pecahan Elspeth ke dada Megatron dan membuat Megatron hidup kembali. Setelah itu, Megatron memimpin mereka keluar dari laut dan tak sengaja menabrak kapal selam yang sedang mancing burung. Megatron lalu terbang ke bulan yang mengorbit planet Saturnus, di mana bulan tersebut kini menjadi markas Decepticon, yaitu Nemesis. Di sini, Megatron bertemu dengan Starscream dan menyalahkan Starscream karena sebelumnya ia membiarkan Megatron dikeroyok oleh Autobots. Megatron kemudian menemui Valen untuk memberitahu kalau Elspeth-nya sudah hancur. Valen pun menjawab kalau Elspeth hanyalah wadah dan yang terpenting adalah isinya, di mana isi Elspeth tersebut ternyata simbol-simbol Cybertronian yang menjadi petunjuk untuk menemukan Matrix of Leadership. Valen lalu mengatakan kalau simbol Cybertronian sudah diserap oleh Sam. Kini yang perlu mereka lakukan hanyalah mengambil simbol Cybertronian dari pikiran Sam dan menghancurkan apa yang bisa mengalahkan Valen, yaitu Primes. Karena sekarang hanya tersisa satu Prime, yaitu Optimus Prime, maka Valen memerintahkan Megatron untuk membunuh Optimus terlebih dahulu. Kita kembali ke Sam, di mana Sam ini sedang mengikuti pelajaran astronomi yang diulang oleh Pak Guru Supri. Di dalam pelajarannya, Sam tiba-tiba berperilaku aneh. Ia maju ke depan kelas dan menyalakan teori Einstein sambil menulis simbol-simbol yang ada di pikirannya. Melihat tingkah Sam yang seperti orang belum makan gempolan, Supri pun menyuruh Sam untuk keluar dari kelas. Setelah itu, Sam baru sadar kalau yang membuat dirinya berperilaku aneh adalah pecahan Elspeth yang sebelumnya ia pegang. Sam pun langsung menghubungi Mikhaila dan meringatinya untuk tak memegang pecahan Elspeth. Di waktu yang sama, Willy diam-diam menyusup ke bengkel milik Mikhaila dan mulai mencari pecahan Elspeth-nya. Untung saja anjing Mikhaila mengetahui keberadaan Willy, membuat Willy tertangkap oleh Mikhaila. Mikhaila lalu memasukkan Willy ke dalam kardus, lalu ia berniat pergi ke Universitas Tutup Panci untuk menemui Sam. Sam kemudian kembali ke asramanya dan melakukan hal yang sama dengan mencoret-coret simbol Cybertronian di dinding kamar. Di saat itu juga Alice masuk ke dalam kamar untuk menggoda Sam. Saat Sam ditindihi, Alice diam-diam mengeluarkan ekor robotik dan akan membunuh Sam. Namun di waktu yang sama, Mikhaila datang. Mikhaila yang melihat Sam sedang ditindih pun marah dan langsung pergi dari asrama. Alice kemudian menjulurkan lidahnya yang panjang lalu menyerang Sam. Ternyata Alice ini merupakan wujud dari Pretender yang akan mengambil simbol Cybertronian dari kepala Sam. Mendengar teriakan Sam, Mikhaila pun kembali masuk ke dalam kamar bersama Leo dan mendapati kalau Sam sedang diserang oleh cewek jadi-jadian. Mikhaila dan Leo lalu membawa kabur Sam dengan menggunakan mobil. Akan tapi Alice masih mengejar mereka dan mencoba untuk menangkap Sam. Mikhaila lalu menabrakkan Alice ke tiang lalu lintas dan berhasil membunuhnya. Namun gak lama kemudian, salah satu Decepticon helikopter bernama Grindor menangkap mereka. Kemudian membawanya ke sebuah gedung kosong, di mana di situ sudah ada Megatron dan juga Starscream. Megatron lalu membaringkan Sam di atas meja dan bersiap untuk mengambil otaknya melalui scalpel. Di saat kepala Sam hendak digerendol, Optimus dan Bumblebee datang langsung menyerang Megatron. Optimus kemudian membawa kabur Sam, sedangkan Bumblebee membawa kabur Mikhaila dan juga Leo. Megatron terus mengejar Optimus sampai ke sebuah hutan. Di waktu yang sama, Grindor dan Starscream datang untuk mendekat Optimus. Dengan terpaksa, Optimus pun melawan ketiga Decepticon. Optimus yang hanya memiliki item Great Armor mulai kewalahan melawan ketiga Decepticon. Namun setelah ia membeli Golden Staff, ia berhasil mengalahkan ketiganya. Bahkan Optimus mampu membunuh Grindor hanya dengan basic attack. Di saat Optimus sedang mengetik mainnya hebat, tiba-tiba Megatron menusuk Optimus dari belakang dan membuat Optimus jatuh ke tanah. Sebelum mati, Optimus menyuruh Sam untuk pergi dari sini. Tak lama kemudian datanglah Bumblebee dan juga Autobots lainnya,
yang secara langsung membawa Sam pergi dari Megatron. Setelah kematian Optimus, Megatron mengarahkan semua Decepticon untuk melakukan serangan skala besar di seluruh dunia. Tak hanya itu, mereka juga menculik kedua orang tua Sam di Paris. Soundwave juga menata satelit militer untuk mengirim transmisi ke seluruh televisi dengan menampilkan Valen yang menyuruh siapapun untuk menyerahkan remaja bernama Sam Witwicky, atau jika tidak, maka serangan akan tetap berlanjut. Sedangkan tubuh Optimus kini dibawa ke pangkalan militer AS untuk diotopsi. Karena sebelumnya sudah ada peringatan dari The Valen, Galeo pun berpikir kalau strategi kemiliteran lebih bisa diandalkan dibandingkan para Autobots. Dan ia berniat untuk membubarkan operasi NES. You won't be needing this anymore. Get to Diego Garcia. Sementara itu, Sam kini berkumpul dengan Leo, Michaela, pembeli Bi, dan si kembar. Sam lalu menunjukkan simbol-simbol Cybernotian ke yang lain. Tetapi karena tak ada yang paham dengan simbol-simbol tersebut, Leo pun menyarankan Sam untuk menemui Robo Warrior yang diyakini tahu semua hal tentang alien. Robo Warrior. Keesokan harinya, mereka pun langsung menuju ke tempat Robo Warrior. Namun siapa sangka, Robo Warrior yang Leo maksud ternyata adalah mantan agen Sektor 7, yaitu Seymour Simon, yang sekarang jualan kebab. Meatball, now! Swine flu, not good. Now you know. Simon lalu memperlihatkan foto-foto simbol alien seperti yang di pikiran Sam tersebar di seluruh dunia. Dan karena simbol-simbol itu ada sebelum kedatangan para Autobots, maka bisa diartikan kalau yang mengetahui simbol-simbol itu hanyalah Decepticon. Michaela pun sadar kalau ia membawa salah satu Decepticon, yaitu Willy, dan langsung memintanya untuk mengartikan simbol tersebut. Willy lalu mengungkapkan kalau itu bahasa Prem yang sudah ada dari ribuan tahun lalu. Dan karena Willy tak bisa mengartikannya, ia membawa Sam serta yang lain ke tempat Decepticon tua bernama Jetfair yang sekarang berada di museum pesawat. Smithsonian, land of... Your tongue is the high concentrate polymer they put in Oreo cookies. Tidak singkat cerita, mereka akhirnya berhasil masuk ke museum dan mengaktifkan Jetfair menggunakan pecahan Elspeth. Decepticon! Setelah bebas, Jetfair sadar akan kejahatan Decepticon dan memilih untuk berpihak ke Autobots. Begitu pula dengan Willy. Sam lalu menunjukkan simbol-simbol Cybernotian di depan Jetfair. Paham dengan apa yang dimaksudkan Sam, Jetfair pun lalu membawa mereka ke Mesir dengan teknik teleport. Sesampainya di sana, Jetfair menjelaskan kalau dulu Valen membangun sebuah mesin penyerap energi matahari di sekitar tempat mereka berada. Dan tugas Sam adalah mencari kunci dari mesin tersebut, yaitu Matrix of Leadership, agar tak digunakan Valen untuk mengaktifkan mesin tersebut. Jetfair juga memberitahu Sam kalau para Primes menyembunyikan Matrix bersama mayat-mayat mereka di bawah gurun. Jetfair lalu memberi petunjuk kuno ke Sam. Ketika Fajar menyingsingkan ujung belati, ketika Raja akan membuka pintu. Sam dan yang lainnya kemudian langsung melakukan pencarian. Di dalam perjalanan, Sam berpikir jika Matrix bisa menghidupkan Sun Heverstase, kemungkinan juga bisa menghidupkan kembali Optimus Prime. Sam lalu minta Seymour untuk menghubungi William dan mengirim tubuh Optimus ke Mesir. CIA contact says ancient Sumerian used to call the Gulf of... Tak lama kemudian, Sam serta yang lainnya menemukan piramida Yordania yang disebut sebagai ujung belati dan menghabiskan malamnya di sana. Saat Sam sedang dongeng dengan Michaela, ia sadar akan 3 bintang yang juga disebut 3 raja. Karena sejajar bintang itu juga terlihat seperti bentuk panah yang menuju pegunungan Petra. Mereka pun langsung menuju ke tempat tersebut dan berakhir di bangunan besar. Sesampainya di Petra, mereka tak menemukan apapun sampai akhirnya ada perkelahian antara Skid dan Mudflap hingga menghancurkan dinding yang ternyata di dalamnya adalah makam Primes.
Mereka pun menggali lebih dalam dan berhasil menemukan Matrix of Leadership. Namun saat Sam mencoba untuk mengambilnya, Matrix tersebut hancur menjadi debu. Ketika yang lain berpikir kalau tak ada jalan lagi, Sam tetap mengumpulkan debu dari Matrix tersebut ke dalam kaos kakinya yang nantinya akan digunakan untuk membangkitkan Optimus Prime. Sementara itu, William, Galloway, dan tim militer dalam perjalanan menuju lokasi Sam. Tapi saat hampir sampai, William sengaja menyuruh Galloway untuk terjun duluan sehingga ia terpisah dengan William dan timnya. Okay, I want you to listen very carefully. I need you to pull it really hard. Let's just be out of this play. Setelah William dan timnya mendaratkan Optimus, ia mengirim suara sebagai tanda keberadaan mereka. Namun di waktu yang sama, Decepticon juga datang dan langsung menembaki Sam dan yang lainnya. Di tengah pengejarannya, mereka memutuskan untuk berpencar. Bumblebee kemudian dipilih untuk mancing Decepticon. Lalu Sam dan Mikaela menuju Optimus, sedangkan Leo, Simon, Kisk, dan Mobley juga memancing Decepticon agar menjauh dari Optimus. Di tempat lain, Megatron mengawasi gerak-gerik mereka dan menyuruh para Decepticon untuk memulai mencari Sam lalu menyerangnya. Begitupun dengan tim William serta Autobot yang bersiap melawan Decepticon demi mempertaruhkan Sam dan Optimus. Alright, we're gonna drop fire from the left flank. I need a scout. Alright, let's go. Move out. Di tengah pertempuran tersebut, terbentuklah Decepticon Devastator besar yang terdiri dari beberapa kendaraan pengangkut alat berat. Devastator itu mulai menyedot apapun yang ada di sekitarnya. Dan saat Leo, Simon, Mudflip, dan Squid sedang berlindung, Mudflip tiba-tiba ikut tersedot ke dalam mulut Devastator. Namun karena ukuran Mudflip yang lumayan besar, Devastator itu tersedak mengeluarkan Dalam perjalanannya menuju Optimus, Sam dan Mikaela bersembunyi di sebuah gubuk. Namun sayangnya keberadaan mereka diketahui Decepticon dan terlibat dalam pengejaran. Sam lalu bertemu dengan kedua orang tuanya yang entah dari mana datangnya. Mereka kemudian terpojok oleh Rampage yang siap membunuhnya. Bersama dengan itu, Bumblebee tiba dan langsung menyerang Rampage. Setelah membunuh Rampage, Sam pun meminta Bumblebee untuk membawa kedua orang tuanya ke tempat yang aman. Karena keadaan semakin memburuk, para militer pun mengerahkan pasukannya untuk membantu menyerang Decepticon. Sementara itu, Devastator mulai memanjat salah satu piramida dan mulai menggali karena di dalamnya ada mesin Sun Harvesters. Di saat yang sama, Simon menghubungi kapten kapal USS dan meminta dikirim pasukan untuk menghancurkan Devastator. Simon lalu memandu pasukan militer dan berhasil menembak prototipe rifle gun Devastator dan membuat Devastator hancur. Sam dan Mikaela kini berhasil sampai di area tim William. Bersama dengan itu, Jetfire tiba untuk membantu melawan Decepticon. Namun tiba-tiba muncul Scorponok yang menyerang Jetfire sampai luka parah. Tak tinggal diam, Jetfire pun langsung membunuh Scorponok. Militer AU kemudian melakukan serangan besar-besaran untuk membunuh Decepticon. Namun tak disangka-sangka, Megatron malah berhasil menerobos dari serangan tersebut dan menyerang Sam bahkan hampir membunuhnya. Di dalam bayangan, Sam bertemu dengan almarhum Primes lainnya.
Mereka lalu berpesan ke Sam kalau Matrix itu tak ditemukan melainkan didapatkan. Mereka juga meminta Sam untuk menghidupkan kembali Optimus dengan Matrix tersebut. Seketika itu juga Sam tersadar dan gak lama kemudian debu berkumpul kembali menjadi Matrix. Sam lalu menancapkan Matrix tersebut ke dada Optimus dan berhasil menghidupkan kembali Optimus. Di waktu yang sama, The Villain datang lalu merebut Matrix-nya dari Optimus untuk mengalihkan Sun Hephaestus. Dalam upaya terakhirnya, Jetfire mengorbankan dirinya dengan memberikan suku cadangnya ke Optimus. Kini kemampuan Optimus meningkat berkat Jetfire. Optimus lalu terbang dan menghancurkan Sun Hephaestus dengan tembakannya. Setelah itu, Optimus dihadapkan dengan Megatron dan juga The Villain. Optimus menghabisi Megatron dengan menembaki bagian kepala dan melemparkannya. Optimus juga mengalahkan Villain dengan menusukkannya dengan pedang lalu ditambah lagi pukulan besar sampai Villain terbunuh. Kemudian dengan semboyongnya, Megatron bersumpah kalau pertarungan ini belum berakhir dan kini ia memilih untuk pergi bersama Starscream. Setelah kejadian tersebut, Optimus lalu menyatakan kalau manusia dan Transformer berbagi sejarah serta bersama untuk masa depan meskipun ada perbedaan. Film pun berakhir. I am Optimus Prime. Oke, itulah cerita film Transformer Revenge of the Villain. Mohon maaf jika penyampaian saya agak terjeda-jeda. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan kebanyakan nyabun. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waste.